Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita niatkan untuk dipelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita akan mulai pelajaran, ya, yaitu bab 2 pecahan. Di buku paket itu ada di halaman 43, bab 2 pecahan. Sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru jelaskan sedikit, yaitu macam-macam pecahan. Yang pertama, bentuk pecahan itu ada yang namanya pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan desimal. Yang ketiga adalah persen, artinya per 100. Terus yang keempat adalah per mil, artinya per 1000. Dan yang kelima adalah pecahan campuran. Keenam adalah pecahan senilai. Oke, kita di sini perhatikan ya gambarnya ya. Di situ ada seloyang kue ulang tahun yang awalnya merupakan satu kue, terus di situ dipotong menjadi 4, maka sepotong kue dikatakan 1/4 atau 1/4. Yang mana 1 itu disebut pembilang dan 4 itu disebut penyebut. Paham ya? Jadi Pak Guru ulangi. Di sini awalnya adalah satu loyang kue. Jadi kuenya cuma satu awalnya. Cuma di sini dipotong menjadi 4 bagian dan dikeluarkan satu bagian, sehingga di sini pecahannya adalah 1/4, yang mana 1 ini adalah pembilang dan 4 ini namanya penyebut. Dan perlu diingat, penyebut itu tidak boleh menggunakan bilangan 0. Paham ya? Oke, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis pecahan ya. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran. Perhatikan, untuk pecahan biasa di sini adalah 1/4 dan 1/5 contohnya. Sedangkan pecahan campuran di sini ada 5/4 dan 6/5. Secara sekilas, bagaimanakah ciri pecahan biasa tersebut? Jadi kalau kita lihat di sini, pecahan biasa dan pecahan campuran itu terdiri dari, kalau yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Kita lihat dari pembilangnya dulu. Di sini 1 pembilangnya, ya, penyebutnya 4 dan 5. Kalau kita lihat di situ, pembilangnya lebih kecil dari penyebut untuk pecahan biasa, ya. Atau yang atas lebih kecil dari yang bawah. Sedangkan pecahan campuran sebaliknya, yang atas lebih besar dari yang bawah. Pembilangnya lebih besar dari penyebut. Paham ya? Nih perhatikan ya. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri pertama di situ, kalau pecahan biasa itu yang atas itu lebih kecil. Sedangkan pecahan campuran yang atas itu lebih besar. Kebalikannya ya. Pak, dari cek ke sini. Ciri-ciri pecahan biasa adalah pembilangnya kurang dari penyebut atau lebih kecil dari penyebutnya. Sedangkan pecahan campuran sebaliknya, yaitu pembilangnya lebih dari penyebut atau lebih besar dari penyebutnya. Tuh, lanjut lagi. Pecahan senilai. Nah, yang ketiga, tadi sudah kita aplikasikan sedikit tentang pecahan biasa dan pecahan campuran, sekarang pecahan senilai. Nah, pecahan senilai itu singkatnya adalah bentuknya itu beda, tetapi untuk nilainya itu sama. Pak Guru ulangi, bentuknya beda, nilainya sama. Seperti gambar ini. Di sini ada 1/2, 2/4, 3/6. Bentuknya tidak sama, angkanya tidak sama, tetapi nilainya sama. Berapa nilainya? 1/2 semua ini, atau setengah. Nah, jadi Pak Guru ulangi, ini nilainya sama. 1/2, yang 2/4 juga 1/2, yang 3/6 juga 1/2. Logikanya seperti apa? Sama dengan tadi, 1 loyang kue. Tadi kan di contoh itu 1 loyang kue itu 1/4. Kenapa kok 1/4? Karena dipotong menjadi 4 bagian dan satunya dipecah sehingga menjadi 1/4.
Kalau satu loyang kue yang tadi itu kita potong menjadi 8, ya, sedangkan yang kita tarik adalah 2, maka juga sama. Nilainya juga sama. Oke, kita lanjut ya. Tentu di bawah ini, jika disederhanakan pecahannya akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, yang di sini adalah 1,5. Terus 2/4 ini kalau kita sederhanakan menjadi 1,5 juga. Maaf ya, menjadi setengah juga. Terus yang 3/6 kalau kita sederhanakan juga menjadi setengah atau 1/2. Paham ya anak-anak ya? Ada yang tidak paham di sini? Pecahan senilai? Silakan. Kalau ada yang tidak paham, acungkan tangan. Paham ya? Jadi Pak Guru ulangi, pecahan senilai itu adalah pecahan yang bentuk dan angkanya tidak sama, namun memiliki nilai yang sama. Contoh setengah itu sama nilainya dengan 2/4. Kenapa kok sama? Karena 2/4 kalau disederhanakan atau sama-sama dibagi 2 hasilnya juga 1/2. Begitupun juga dengan 3/6. Kalau 3/6 ini kita sederhanakan, maka nanti hasilnya adalah 1/2 juga. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah penjumlahan pecahan. Perhatikan dulu ya di gambar ya. Itu ada penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Secara umum, penjumlahan pada pecahan mengikuti bentuk A per C ditambah per C sama dengan A tambah B dibagi C dengan catatan C atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Paham ya? Jadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, di sini ada contoh 5/8 ditambah 2/8. Jadi di sini kalau kita jumlahkan gampang. Kenapa gampang? Karena penyebutnya sama. Nanti kalau penyebutnya tidak sama, kita samakan terlebih dahulu. Nah, 5/8 ditambah 2/8 berarti A-nya adalah 5, B-nya adalah 2, C-nya adalah 8. Sesuai rumus di sini, maka A tambah B berarti 5 tambah 2 sama dengan 7. C-nya /8. Berarti sini jawabannya adalah 7/8. Silahkan ini dipahami dulu sebelum Pak Guru lanjutkan. Yang 7/8 ini. Kenapa kok hasilnya 7/8? Silahkan dipahami terlebih dahulu. Sudah ya? Sudah paham? Coba dibuka. Suaranya dibuka supaya Pak Guru tahu kalian masih dengarkan apa tidak. Buka ya suaranya ya semua ya. Sudah paham apa tidak yang 7/8 ini? Paham. Paham apa tidak? Paham, Pak. Jawab ya. Paham. Oke, kalau begitu kita lanjut yang contoh soal yang kedua. Di sini 5/7 ditambah min 2/7. Berapa hasilnya anak-anak? Berapa per 7 hasilnya? 7/7. 7/7. Yang lain, ayo yang lain. Cek ya, jangan sampai salah jawab. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Ketimbang enggak jawab. Ayo jawab, semuanya wajib jawab. Salah, benar, enggak apa-apa. Yuk. Berapa itu? Coba dijawab via chat. Via chatting. 3/7. Chat ya, jawab di chat ya. 3/7, Pak. 2/7. 3/7, Pak. Coba jawab di chat. Jawab di chat aja. Belajar. Nah, ini sudah ada yang jawab. Bagus. Ya, yang lain jawab supaya tahu bagaimana cara menggunakan Zoom. Sudah ada yang jawab. Bagus. 3/7 dari Anggreni Ayu Maheswari. Tinggal yang lain. Tinggal 8 anak yang belum jawab di sini. Silakan semuanya jawab. Via chat. Yang tidak tahu cara menjawab via chat. Ayo. Ada yang tidak tahu?
Ayo, chat dulu. Nah, ini sudah banyak 3 orang yang Ya. jawab. Yunita Dwi Purnamasari. Kalau ada yang tidak tahu, mau ngechat ya. Kalau pakai HP, kalian klik tulisan more bawah pojok kanan di HP-nya. Nanti ada tulisan paling atas itu chat gitu. Nah, chat itu artinya kalian mau chatting, Pak Guru ya. Nah, ini bagus. Ayo, yang lain ini yang jawab baru 1, 2, 3, 4 anak. Tinggal 5 anak yang belum jawab. Ayo, mana? Di mana? Segera. Yang 5 anak itu mana? Rifki, mana Rifki? Kok belum jawab? Enggak tahu, Mas. Mau jawab, Mas? Ayo, Rifki, Aditya. Jawab. 3/7, Pak. Oh, jawab di chat biar tahu. Ini kalau enggak tahu caranya ya. Tuh, gimana cara Pak Guru ini mau ini. Ayo, Rifki, ayo. Kan ada titik 3 itu kan ya. Di HP-nya itu ya, paling bawah. Pojok. Kalau mau jawab. Nah, Rifki Aditya ini sudah jawab. 3/7. Tinggal siapa ini yang belum jawab ini? Ini sudah. Siapa yang belum ini? Fitoni Ferdiansyah. Mana Fitoni Ferdiansyah belum jawab? Di chat, ayo. Fitoni Wildan juga belum jawab. Nanti tak keluarkan sama Pak Guru. Kalau tidak aktif. 3/7, Pak. Ya, jawab piano, jawab di chat, Mas. Jawab di chat, Mas. Biar paham, Mas, nanti, Mas. Mana jadinya? Arginata juga sudah. Tinggal Fitoni. Mana Fitoni ini chattingnya ini? Ayo, Mas, belajar, Mas. Sudah ya. Sekarang dicek. Jawabannya kalian yang benar berapa? Karena di sini ada yang jawab 3/7, ada yang jawab 7/7. Nah, yang betul adalah 3/7. Kenapa kok di situ 3/7 kok bukan 7/7? Karena di sini duanya adalah minus, ya kan? Minus kan ya? Perhatikan, kalau di atas 5 tambah 2, 7. Tapi kalau di sini 5 ditambah minus 2, itu adalah atau sama dengan 5 dikurangi 2, sama dengan 3. 7-nya tetap, sehingga 5/7 ditambah minus 2/7 sama dengan 3/7. Oke, kita lanjut ke 2/5 ditambah min 3/5. Silahkan dijawab di chat juga. Silakan jawab di chatting juga. Berapa hasilnya itu? Hati-hati ya, itu ada minusnya ya. Oke, sudah 2 orang yang sudah jawab. Silahkan yang lain. Sudah ada 2 orang yang menjawab betul. Oke, kita lanjut. Yang jawab betul siapa di sini? Hasilnya adalah minus 1/5. Nah, yang jawab minus 1/5 itu sudah betul. Ada yang jawab minus 0/10. Silahkan dicek lagi. Kalau jawab minus 0/10 ya salahnya di mana? Sudah ya? Paham ya? Sudah paham? Nah, di sini ada contoh soal yang berisi.
yaitu 3/6 ditambah 2/6. Oke, di sini ada kotak yang kedap-kedip merah, diisi berapa di situ? Silahkan dijawab. Langsung dijawab dengan suara, hidupkan suaranya. 5/6. 5/6. 6. Betul. Nah, kalau betul seperti itu ya. Yang ini berapa? 7/5. Ya, dicek dulu. Penjumlahannya dicek. 6/5. 6/5. 6/5. Nah, betul lagi. Kita lanjut lagi. Di situ berapa jawabannya? 7/9. 7/9. Oke, 7/9 ya. Tunggu dulu. Nah, 7/9. Jadi kalau diisi bukan yang betul, maka di aplikasinya akan memberi tanda silang, artinya salah. Nah, perhatikan di sini ya. Jika kedua pecahan mempunyai penyebut yang sama, maka kita hanya menjumlahkan pembilang saja. Ingat ya, dari tadi ini yang bawah itu sama semua kan ya? Penyebutnya kan sama semua. Di sini yang soal pertama penyebutnya 8 semua. Soal kedua penyebutnya 7 semua. Soal ketiga penyebutnya 5 semua. Dan seterusnya di sini. Yang tidak sama cuma pembilangnya atau yang di atas. Ini kan tidak sama ya. Ini 5 dan 2, 5 dan -2, 2 -3, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian ketemu dengan pecahan yang pembilangnya tidak sama, tetapi penyebutnya sama, itu tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. 5 ditambah 2, 7. Yang bawah tetap karena sama. Terus 5 ditambah -2, 3. Terus penyebutnya sama-sama 7, berarti 3/7. Dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau nanti kita ketemu dengan pecahan tetapi penyebutnya tidak sama? Ini ya, lihat ya. Kalau tadi kan sama semua penyebutnya ya. Yang bawah kan sama semua. Ini beda sekarang. Ini 2 dan 4. Coba ini dibaca berapa ditambah berapa? Pak Guru ulangi, silahkan ini dibaca bersama-sama. Berapa ditambah berapa? Ayo, hidupkan dulu suaranya, nanti Pak Guru hitung. Aku tidak tahu kalian menyebutkan seperti ini. Oke ya, kita hitung 1, 2, 3. Berapa tambah? Pak Guru ulangi. Biar yang kompak. Pak Guru ulangi, Pak Guru hitung. 1, 2, 3. 1/2. 2 tambah 4. 4. Perempat. Pak Guru perjelas ya. Cara membacanya adalah 1/2 ditambah 1/4. Yang 1 ini namanya apa tadi? Disebut apa? Disebut apa tadi yang 1? Apa? 9. Pembilang. Bagus. Diingat itu ya. Yang atas pembilang. Yang bawah itu namanya apa? Penyebut. Penyebut. Pintar. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana mencoba pecahan yang penyebutnya berbeda? Nah, caranya adalah samakan penyebut kedua pecahan menjadi KPK dari penyebutnya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Paham ya? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Mencari KPK dari apa? Dari 2 dan 4. 2 dan 4 KPK-nya itu berapa? 4. Paham ya? Cari KPK paham enggak? Cari KPK. Paham, Mbak. Oke, kalau ada di antara kalian tidak paham mencari KPK ya, seumpama, ya kita tinggal ambil angka terbesar. Di sini kan penyebutnya 2 dan 4 ya. 2 dan 4 kan penyebutnya, ya kita ambil penyebut terbesar, kita taruh di sini. Nanti ya, kita taruh untuk menjadikan penyebutnya supaya sama. Nah, caranya bagaimana? Kalau sudah ketemu 4 di sini penyebutnya disamakan atau KPK-nya sudah ketemu 4, maka kita sederhanakan 1 per 1. Caranya bagaimana? Lihat dulu. 4 penyebut yang ini, ya Pak Guru ulangi dulu, 1/2 itu kan jadi 2/4. Kok bisa? Caranya adalah 4 dengan 2 itu dibagi. Ya, paham ya?
Penyebut yang ini dibagi dengan 2. Paham. Hasilnya adalah 2. 2. Setelah itu dikalikan ke atas, ke pembilangnya. Dikalikan hasilnya adalah 2. Ya, bagi ulangi lagi. Nah, 1/2 ini kan dirubah seperti ini ya. Nah, caranya bagaimana kok dirubah seperti itu? Caranya adalah 4/2 ini dibagi. Nah, hasilnya adalah berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2. Setelah itu dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 2. Paham ya? Selanjutnya yang 1/4. 1/4 itu hasilnya tetap 1/4. Kenapa? Karena 4 dibagi 1 hasilnya 1. 1 kali 1 juga hasilnya 1. Paham? Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut. Nah, jumlah pembilang kedua pecahan. Jumlahkan pembilang kedua pecahan. Mana pembilangnya? Ini kan ya. Berarti 2 ditambah 1, 3. 4-nya tetap. Kenapa kok tetap? Karena sudah sama penyebutnya. Sehingga sudah berbentuk A-nya 2, B-nya 1, C-nya 4. Ingat ya tadi ya rumusnya ya. A tambah B per C. Pak Guru ulangi. A tambah B per C. Kan begitu. C-nya harus sama. Jadi di bawah ini harus sama. Oke, kita ke latihan soal sekarang. Di sini ada latihan soal ya. Soalnya adalah 1/2 ditambah 1/3. Sekarang coba disebutkan pembilangnya berapa? 2/6. 3/6, 2. Pembilangnya disebutkan. Bukan jawabannya dulu. 2. Pembilangnya berapa? 1. Oke, pembilangnya 1. Kebetulan di sini sama pembilangnya. Penyebutnya berapa sekarang? Penyebutnya berapa? Berapa? 2 dan 3. Sama enggak penyebutnya di sini? Tidak. Tidak. Berarti kalau tidak sama harus disamakan. Paham ya? Harus disamakan. Sekarang gini. Rumusnya tadi adalah A ditambah B per C. A-nya berapa? Ini 3. A-nya berapa di sini? A-nya berapa? Ayo. Mana ada yang jawab? Pak, jawab nyari. A-nya berapa? 2. A-nya berapa? 2. 3. Oh, banyak yang salah. Oke, kita ngulang lagi. 1. A-nya itu. Nah, ini. A. Ini ya. Oh. Nah, ini kan A, B, C, C. A, B, C. A-nya kan di sini. Ada di pecahan pertama kan ya. Jadi kalau 5/8, A-nya adalah 5. B-nya adalah 2. Paham? Yang ini sekarang. Ya, yang ini yang paling bawah. A-nya berapa ini? 2. B-nya? 3. Negatif Minus 3. C-nya? Negatif 3. Loh, C. Negatif 1/5. Loh, C 5. Pak Guru ulangi biar gampang. A dan B itu adalah pembilang ya. A dan B itu adalah atau yang letaknya di atas. Ini A dan B itu letaknya di atas. Jadi ini A-nya yang awal, B-nya yang belakang, tapi yang di atas. Terus C-nya adalah penyebutnya. Paham ya? Oke, sekarang kita kembali lagi. Nah, kembali lagi ke 1/2 ditambah 1/3. A-nya berapa? 2. A-nya letaknya di mana? A-nya di atas atau di bawah? Di atas. Berarti berapa A-nya? 2, Pak. Loh kok 2?
Letaknya kan di atas A-nya ini. 2 kan ada di bawah. 1. Berapa? 1. A-nya berapa? 1. 1. Terus B-nya berapa? B-nya berapa? 2. Loh, B-nya kan di atas juga. Kok bisa 2? 1. Ayo, 1. B-nya berapa? 1. 1 juga. Ini yang di atas semua, Mbak, Mas, ya. Jadi yang ini A, yang ini B, yang bawah ini C. Cuma karena di sini C-nya tidak sama, maka kita samakan. Dengan cara apa? Mencari KPK. KPK dari 2 dan 3 adalah 6, sehingga setelah itu baru kita sederhanakan. Langkahnya bagaimana? Seperti tadi, 6 dibagi 2, hasilnya berapa? 6 dibagi 2 hasilnya? 3. Nah, 3 dikali 1 berapa? 3. Di mana letaknya 3? Di sini. Berarti di sini adalah 3. Ya, betul. Seperti itu. Paham ya? Kita lanjutkan lagi. Yang ini sekarang 6 dibagi 3 berapa? 2. Wah. 2 kali 1? 2. 2. Berarti di sini berapa angkanya? 2. Kita cek sudah betul. Paham ya? Paham sudah? Paham. Oke, Pak Guru ulangi. Yang satu ini adalah A, yang satu yang ini adalah B, tuh yang 2 dan 3 ini adalah C. Karena C-nya tidak sama, kita samakan ya. Ini caranya ya. Nah, setelah itu rumusnya A tambah C. Mana A tambah C? 3 tambah 2. Nah, C-nya berapa? Maaf ya, tadi A tambah B 5. C-nya berapa? 6. Betul apa salah? Betul ya. Nah, silahkan itu kalian pahami dulu sebelum Pak Guru lanjutkan. Kalau ada yang mau minum silahkan ya. Pak Guru kasih waktu 2 menit dari sekarang. Ntar dulu, Pak. Sudah ya. Sudah istirahatnya ya. Kita lanjut kalau gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi adalah penjumlahan, sekarang adalah perkalian ya. Untuk perkalian itu lebih gampang dari penjumlahan. Malah yang lebih sulit itu adalah penjumlahan pecahannya daripada perkaliannya. Perkalian pecahan ini kuncinya itu kalian harus pintar perkalian ya. Karena kalau pecahan itu kalau pecahan biasa, penjumlahan pecahan biasa maksudnya ya, itu menyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu kalau tidak sama. Tetapi kalau perkalian pecahan itu langsung kita kalikan. Pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Lebih gampangnya yang atas kita kalikan dengan yang atas, berapapun angkanya. Yang bawah kita kalikan dengan yang bawah. Oke, perhatikan di sini ya. Untuk rumus secara umumnya adalah, ini rumus umumnya.
Kalau tadi cuma ada A, B, C, sekarang A, B, C, D. Ya. Yang mana pada pecahan pertama itu adalah A, B, dan pecahan kedua adalah C, D. Dengan catatan B atau penyebutnya, ya, kedua penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Paham ya? Kita lanjutkan sekarang. Di sini ada contoh. 5/8 kali 7/10. Langsung aja kita kalikan. 5 kali 7, 8 kali 10. Pak Guru ulangi, langsung kita kalikan. Ya. Atas kali atas, 5 kali 7, bawah kali bawah, 8 kali 10. Jawabannya berapa? 35/80. Nah, betul kan? 35/80. Didapat dari mana? Didapat dari langsung dikalikan. 5 kali 7, 8 kali 10. Paham ya? Gampang yang ini ya. Oke. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa kok belum? Karena kalau pecahan biasa itu, hasil akhirnya itu adalah pecahan yang paling sederhana. Itu diingat. Jadi nanti kalau ada pecahan 1000/2000, itu sama saja dengan 1/2. Jadi apa gunanya kalian tulis nanti 1000/2000 kalau nilainya itu sama saja dengan 1/2? Seperti tadi yang Pak Guru ajari di awal, yaitu pecahan senilai. Ya, ingat ya, setengah sama saja dengan 2/4. Pak Guru lagi 1/2 sama saja nilainya dengan 2/4 atau 3/6. Seperti itu. Oke, kita lanjut. 35/80. Jadi berapa di sini? Jadi 7/6. Nah, yang 35/80 itu apakah sama dengan 7/6? Sama. Sama. Nilainya sama-sama 7/6. Yang 7/6 juga nilainya sama 35/80. Cuma yang 7/6 ini adalah hasil yang paling sempurna. Kenapa kok disebut hasil yang paling sempurna? Karena sudah disederhanakan. Yang awalnya 35/80 dicari, ya, dicari FPB-nya, ketemu FPB-nya adalah 5, maka kita bagi dengan FPB-nya yaitu 7/6. Nah, paham ya? Yang bawah, coba. Nah, langsung dikalikan. Penyebutnya tidak usah disamakan. Kenapa? Karena ini bukan penjumlahan. Silahkan, yang ini dicek lagi. Yang dua ini dipahami dulu sebelum kita latihan soal yang bawah. Pahami ya? Pak, mau tanya, Pak. Siapa yang mau tanya? Ayo, majukan tangan. Nah, ya apa yang mau ditanyakan, Mbak? Bukannya 3 kali 7 itu 21, Pak? Oh, yang ini ya. Nah, ini aplikasinya salah. Yang salah mana? Yang salah kalau ini sudah betul 15. Yang salah yang 7. Yang 7 ini adalah 5 ya. Nih, taruh dulu. Yang 7 itu adalah ini. Nah, berarti ini kita coret ya, kita ganti dengan 5.
Nah, ini kita ganti dengan 5. Oke, paham ya? Ini kan tetap 3 dengan 4. Ini 5 dengan 9. Jadi 3 kali 5, 15. Yang 3 dan 5 ini FPB-nya ya. Ini. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Perhatikan. Jadi di sini soalnya adalah 3/4 kali 2/4. Seperti kata Pak Guru tadi langsung dikalikan. 3 kali 2 adalah, maaf ya, kita pindah dulu di sini. 4. Betul ya. Coba kita isi salah. Coba saja kita isi salah. Semua 3 kali 2 ini kan hasilnya 6 sebenarnya ya. Coba kita isi 9. Terus 4 kali 4 itu 16. Coba kita isi 4 lagi. Nah, bagaimana akhirnya? Salah. Nah, seperti ini kalau salah ya. Sekarang kita isi yang betul. 3 kali 2 berapa? 16. 3 kali 2, 4 kali 4 berapa? 16. Maaf, salah. 16. 16. Oke, sudah ya. Nah, 6/16 itu belum bentuk yang sederhana. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Ya, kita sederhana terlebih dahulu. Berapa? 6 dan per 16 itu FPB-nya berapa? Coba dihitung berapa FPB-nya. FPB-nya adalah 2. Ya. 2. Coba kita tulis FPB-nya. Oh, maaf ya. Jadi kita tulis dulu ya anunya ya. 6 dan 16. Dulu. 6 FPB-nya 2, berarti kita langsung bagi 2. 6 bagi 2, 3. 16 bagi 2, berapa? 8. Lah, coba langsung. 8. Oh, ini kalau langsung, betul. Ini sudah ya. Paham ya? Paham anak-anak ya? Paham. Jadi, 6/16 disederhanakan menjadi 3/8. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk perkalian pecahan? Silahkan. Mungkin di perkalian pecahan, ini intinya ya, nanti adalah menyederhanakan hasilnya. Kita lanjut. Pembagian pecahan sekarang. Pembagian pecahan, Pak Guru ulangi ya. Pembagian pecahan itu adalah perkalian pecahan yang tertunda. Kenapa kok Pak Guru seperti itu? Karena kalau pembagian pecahan wajib dijadikan perkalian pecahan. Paham maksud Pak Guru? Paham? Pak Guru ulangi. Pembagian pecahan itu wajib dijadikan perkalian pecahan. Jadi tidak boleh ada operasi hitung pembagian pecahan. Ingat ya. Jadi harus dijadikan perkalian terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Caranya perhatikan ini, Pak Guru mau jelaskan ya, contoh ya. 5/6 dibagi 3/4. Ini tidak boleh. Kalau perkalian kan langsung 5 kali 3. Tapi kalau pembagian tidak boleh 5 dibagi 3, 6 dibagi 4 itu tidak boleh. Ya. Yuk kita lanjut. Cara gampangnya adalah kita jadikan perkalian. Nah, mana contohnya kok kita jadikan? Ini contohnya. Ya. Yang awalnya 5/6 dibagi 3/4. Terus dijadikan 5/6 kali 3/4. Nah, kok bisa? Nah, ini perhatikan yang ini, yang Pak Guru tandai. 3/4 ini jadi dibalik di sini supaya jadi perkalian. Ya. Kalau 5/6 tetap 5/6 tetap 5/6. Yang 3/4 jadi 4/3. Yang awalnya pembilangnya 3 kita balik menjadi penyebut. Yang awalnya penyebutnya 4 kita balik menjadi pembilang sehingga nanti jadi 5/6 kali 4/3. Berapa hasilnya?
5 kali 4, 20. 6 kali 3, 18. Setelah itu kita cari FPB-nya. Ketemu 2 FPB-nya. Kita sederhanakan menjadi 10/9. Nah, paham ya? Dibalik cuma ya. Jadi pecahan keduanya dibalik. Sekarang yang ini, mana yang dibalik ini? 1/3 atau 1/12? Supaya jadi perkalian. Mana? 12. 1/12 yang dibalik kita cek. Nah, ini kan dibalik kan 1/12-nya kan menjadi 12/1. Paham ya? Sehingga nanti 1 kali 12, 12. 3 kali 1, 3. Dibagi dengan FPB-nya adalah 3 menjadi 4/1. 4/1 itu sama saja dengan 4. Kenapa kok jadi 4? Karena kalau 4 dibagi 1 hasilnya tetap 4. Sekarang contoh soal, mana yang dibalik ini? 2/4. 2/4 jadi berapa kalau dibalik? 4/2. Nah, kita mulai dari awal. Yang 3/4 dibalik apa tidak? Tidak. Tidak. Kita tulis 3/4. Maaf, ini kalau langsung di sini. Berarti ini 3, berarti di sini 4 ya. So yang ini karena tidak balik tetap, yang ini dibalik menjadi 4/2. Betul. Berapa hasilnya di sini? 12. Berapa? 12. 12. Terus yang bawahnya 8. 8. Terus FPB dari 12 dan 8 berapa? Yo. 4. Berapa? 4. FPB-nya adalah 4. Berarti sama-sama dibagi dengan 12 dibagi 4 berapa? 3/2. Loh, 12 dibagi 4. 3. 3. 8 dibagi 4 berapa? 2. 2. Cek, sudah betul. Kita lanjut lagi ya. Sekarang pecahan desimal ya. Pecahan desimal sekarang perhatikan. 1 kilo jeruk berisi 7 buah. Jika kita timbang 1 buah berarti dulu. Nah, 1 kilo jeruk itu berisi 7 buah. Jika kita timbang 1 buah berarti 0,142. Paham ya? Oke, sebelum kalian lanjut dulu. Dari kalian baca. Nah, ini perhatikan. Ini caranya ya. 1 kilo jeruk itu berisi 7 buah. Jika kita timbang 1 buah berarti berapa? Nah, 1000 dibagi 7. Kenapa 1000 itu didapat dari mana? Didapat dari 1 kilo. Paham ya? Pak Guru ulangi. 1000 itu didapat dari 1 kilogram. Nah, terus di sini timbangan selalu menunjukkan angka pecahan desimal yang memiliki arti. Di sini ada ratusan, puluhan, satuan, di sini ada koma. Terus di sini ada per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Per 1000 itu dan seterusnya ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum baru lanjutkan? Silakan kalau yang mau tanya. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Bagaimanakah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Jawab. Nah, 0,052 itu menjadi 52/1000. Didapat dari mana 52/1000? Cara gampangnya perhatikan ini Mbak, Mas ya. Di sini angka selain 0 kan ada 52. Berarti pembilangnya sudah pasti 52. Paham ya? Ini lihat. Di sini kan angka selain 0 adalah 52. Berarti di sini pembilangnya 52.
1000 didapat dari mana? 1000 didapat dari ini, Mbak, Mas. Ini perhatikan, angka di belakang koma itu ada berapa? Ada 3 kan ya? 0, 5, 2. Nah, 3 ketiga angka ini kamu jadikan 0 semua. Ini 0, 0, 0. Setelah itu dikasih angka 1 di depannya. Paham ya? Gampang ya? Ini cara gampangnya ya. Jadi 52 per 1000. Sama kayak tadi itu, Mbak. Ya. Jadi kalau nolnya ada 3, ini perhatikan. Tuh, mana ada? Ya, perhatikan ya. Nah, kalau nolnya ada 3 berarti per 1000. Kalau di belakang koma ada 2 berarti per 100. Ini ya. Paham ya? Kalau nolnya cuma 1 berarti per 10. Oke, kita lanjut. Sudah lebih paham. Seperti ini sudah. Nah, 0,52 ini hasilnya adalah 52 per 100. Paham? Aku ulangi. 0,52 ini kalau kita jadikan pecahan biasa menjadi 52 per 100. Dapat dari mana 52 per 100? Yang pertama, kita lihat di sini. Angka selain 0 ada 52. Berarti kita tulis 52. 100-nya dapat dari mana? 100-nya dapat ini. Ini kan ada 2. Kita ganti dengan 0. Berarti 0-nya ada 2. Setelah itu dikasih angka 1. Berarti 100. Betul tidak? Itu betul. Paham ya? Nih, 52 per 100. 5,2. Itu kita tulis dulu. 52. Pasti itu. Nah, ini 15. 10-nya didapat dari mana? Didapat dari ini. Angka di belakang koma kan ada 2 cuma ya. Berarti ada 0, 1. Ini 0, 1. Setelah itu ditambah angka 1. Dari ketiga contoh ini ya dapat kita simpulkan bahwa pembilangnya itu didapat dari semua angka yang ada di pecahan desimal. Jadi kenapa kok pembilangnya di sini sama 52? Karena di sini di pecahan desimalnya angka selain 0 hanya ada 5 dan 2 ya. Nah, di sini kenapa kok ada 1110 kok tidak sama? Karena angka di belakang koma yang membedakan. Kalau angka di belakang koma ada 3, maka nolnya juga ada 3. Kalau angka di belakang koma ada 2, nolnya juga ada 2. Kalau angka di belakang koma cuma ada 1, maka nolnya cuma 1. Coba sekarang yang ini jadi berapa ini? 0,3 jadi berapa pecahan biasanya? 3 per 10. Berapa? 3 per 10. 3 per 10. 10. Bagus. Nah, didapat dari mana 3 per 10? Nah, kita lihat dulu pembilangnya di sini. Di sini cuma ada angka 3 selain 0. Berarti sudah pasti pembilangnya 3. Kenapa kok dapat 10? Karena di sini angka di belakang koma cuma ada 1. Kita jadikan 0. Setelah itu ditambah 1 berarti 10. Kalau yang 52 ini berapa? Bagaimana ini seperti itu? 52 per 1. Kenapa kok 52 per 1? Karena di sini ya angkanya juga ada 52. Karena di sini tidak ada komanya, berarti nolnya kan tidak ada, Mbak ya. Nolnya kalau tidak ada, cukup satunya saja yang dijadikan penyebut. Oke, kalau paham, di sini kita lanjut saja sudah. Nah, di sini 8 per 10. 8 per 10, kenapa kok masih ada isiannya lagi? Karena di situ 8 per 10 itu adalah pecahan yang belum sederhana. Nah, kita sederhanakan dulu. 8 per 10 FPB-nya adalah 2. Kita bagi. Sama-sama kita bagi 2. 14. Hasilnya adalah 14 per berapa? 100. Bagus. Kalau kita perkecil menjadi berapa? Atau sederhanakan? 7 per 50. Nah, sekarang ini 8 per 100. Kalau kita perkecil menjadi
4. 2 per, bukan 4, 2 per 25. Nah, paham ya? Paham anak-anak? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum Pak Guru lanjutkan. Ada. Tidak ada ya? Oke, Pak Guru lanjutkan. Nah, sekarang per 100 atau persen. Persen itu sudah pasti per 100, Mbak ya. Pak Guru ulangi dari tadi. Ya, ini ciri-cirinya per 100 itu seperti ini. Nih, ini per 100. Angka di belakang koma itu ada 2. Ini juga per 100. Ini juga per 100. Yang selain itu sudah tidak masuk per persen. Kita lanjutkan sekarang. Coba dia. Nah, perhatikan ya. Di dalam bis kota ini sebanyak 20% adalah wanita. Jika seluruh penumpang berjumlah 25, berapa jumlah perempuan dalam bis kota ini? Nah, perhatikan dulu ya cara mengerjakannya. Di sini ada kata-kata 20%. Berarti kalau 20% itu sama dengan 20 seperti ini. Ya, itu 20% seperti ini itu sama dengan 20 per 100. Paham ya? 20 per 100. Dikalikan berapa jumlah keseluruhannya? Jumlah keseluruhan orangnya di situ ada 25. Kita masukkan ke sini. Nah, maaf, terlalu ya. Masukkan ke sini sehingga nanti 20 per 100 kali 25. Nah, ini ya, ini salah. Ini salah. Ini salah, ini seharusnya adalah 20 per 25. Jadi ini Pak Guru ganti dengan 25 ya. Oke. Lanjutkan ya. Nah, setelah kemudian itu Mbak, Mas ya. 20 per 100 kali 25. Kita kalikan satu-satu saja. Ya, 20. Ini perhatikan cara ngalikannya. Jangan sampai salah nanti. 20 kali 25 dulu. Setelah itu dibagi 100. Ya, 20 kali 25 berapa? 20 kali 25 itu hasilnya adalah 500. Dibagi 100 hasilnya adalah 5. Paham yang ini ya? Paham. Tidak usah Pak Guru jelaskan lebih detail ya. Jadi Pak Guru ulangi. Kalau kalian ketemu perkalian seperti ini, 20 per 100 kali 25 itu sama saja dengan 20 per 100 kali 25 per 1. Kan seperti itu ya. Nah, hasilnya adalah 5 orang. Jadi di sini sudah jelas bahwa perempuannya adalah 5 orang. Laki-lakinya adalah 20 orang. Kita lanjutkan di sini. Nah, bagaimanakah merubah pecahan biasa menjadi persen? Nah, di sini sudah merubah menjadi persen. Nah, caranya seperti ini ya. 3 per 5 kalau mau dijadikan persen itu dikalikan 100%. Mana pengalinya? Pengalinya ini Mbak ya. 100. Ini pengalinya 100%.
Jadi awalnya 3/5 menjadi 3/5 kali 100%. Hasilnya adalah 300/5%. Sama dengan 60%. Paham? Nyampe di sini. Pak Guru ulangi. 3/5 sama dengan 3 kali 100. Hasilnya 300. Ya, nih. Jadi di sini 3 kali 100 hasilnya 300. Ya. 5-nya tetap, pindah saja 5-nya. Sehingga nanti 300 dibagi 5 hasilnya adalah 60. Pak Guru ulangi ya. 300 dibagi 5 hasilnya 60. Sehingga itu jelas hasilnya adalah 60%. Sekarang 1/3. Berarti kalau 1/3 yang bawah enggak usah dihitung dulu. Atas dulu yang dihitung Mbak ya. 1 kali 100 dulu. Ya. Nah, 1 kali 100 sama dengan 100 dibagi 3 sama dengan 33, 1/3%. Paham ya? 1/3 itu sama dengan 33 1/3%. Paham ya? Didapat dari mana 33? 1/3% itu. Caranya adalah 100 dibagi 3. 100 kita ambil 10 dulu dibagi 3 hasilnya adalah 3 ya. Ini agak repot ini nulisnya ini. 3 kali 3 9. Terus sama dengan 1. Yang ini 10. Ya. Di sini 3 lagi kan ya? Paham ya? Nah, ya 9. Hasilnya adalah 1. Mana yang diambil? Yang diambil ini. 1, terus 33, terus 3. Caranya bagaimana? Yang diambil yang ini taruh di sini. Yang 3 ini taruh di sini. Yang satunya itu kita taruh di sini. Tuh, perhatikan dulu itu caranya. Cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, kita lanjut. Nanti kalau kalian tidak paham bisa dipelajari lagi di videonya Mbak ya. Ini sudah terakhir, pelajaran terakhir ini sudah. Waktunya sudah hampir setengah 12. Kita lanjut. 1/4. Berarti 1 kali berapa? 100 kan ya? 1 kali 100, 100. Dibagi 4. 100 dibagi 4 sama dengan 25%. Nah, nih. Sekarang yang 1/2. Coba yang 1/2 itu jadi berapa persen? Kita hitung bersama-sama. Caranya 1 kita kalikan dulu dengan 100 ya. Hasilnya adalah 100. Setelah itu 2-nya kita pindah ke sini. Berarti di sini tadi adalah 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Berarti jawabannya adalah 50%. Coba kalian dikira-kira sendiri dulu. 1/2 itu berapa? Dihitung dulu. Jawabannya 50%. Silakan dihitung.
Baik, kita lanjutkan ya. Paham ya? Paham caranya ya? Ya, paham ya? Oke, kuncinya cuma ada di pembilang. Jadi penyebutnya di sini cuma dijadikan pembagi ya. Nanti ya. Jadi pembilangnya tinggal kita kalikan 100. Setelah itu hasilnya berapa dibagi penyebutnya. Ini 50% tadi ya, betul ya. Itu anunya Pak Guru hapus dulu. Nah, kita lanjut ke 3/10. 3/10 itu berapa persen? Coba, berapa persen 3/10? 310. 300 per 10. 300/10 itu berapa? 30. 30%. Sip, bagus. Nih. Oh, nih. 8/10. Berapa? 800/10. Terus 80. 80%. Betul. Lanjut, 14/10. 140. 1400/10. Apa? 140%. 140%. 0,5. Berapa? Berapa persen? Nah, kalau ketemu seperti itu, Mbak ya, kalau ketemu pecahan desimal ya dijadikan pecahan biasa dulu. Seperti ini dulu semuanya ya. 0,15 sama kayak tadi ya. 15 ya awalnya ya. 15 per berapa ini awalnya? Sebelum ini. 15 per 100. Loh. 15 per berapa? Ayo. Ini dulu ya, jangan kemana-mana dulu. Ini kan 15. Tadi kan sudah jelas ya. Per berapa dulu? Per 10. 15 per 10. Ayo. 15-nya taruh atas. Di sini ada berapa di belakang koma? Ada 2 ang. Berarti 15 per 100. Paham ya? Paham. Nah, 15 per 1. Kenapa kok 15 ini kok jadi 1.500? Karena dikalikan 100%. Dikalikan ini. Nah, seperti itu ya. Sehingga menjadi 1.500/100. Setelah itu berarti berapa jawabannya? 15%. 15%. Didapat dari mana 15%? Didapat dari nolnya kita coret dulu. Wah, sehingga 15 dibagi 1 sama dengan 15. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan, enggak apa-apa. Belum Pak Guru tutup materinya. Nggak ada ya? Oke, kalau enggak ada, sampaikan pada teman-temannya ya. Untuk pertemuan selanjutnya dimohon untuk lebih aktif lagi atau mengikuti Zoom ya. Paham ya? Dan yang belum punya kuota atau paketan internet, kalian sediakan terlebih dahulu sebelum Zoom dimulai. Nah, kalau kalian tidak punya paketan internet, kalian pergi ke WiFi, enggak apa-apa, ke warung WiFi. Kan cuma pergi ke warung WiFi kalau dekat, kan sekarang banyak kan WiFi kan di rumah-rumah kan ya, enggak usah jauh-jauh ya. Tetangga ada biasanya ya. Atau bisa gabung dengan temannya. Seumpama Angga ini dan Nadine itu dekatan rumahnya, seumpama. Kan eman, kalau pakai 2 HP kan nanti paketannya kan habis. Pakai 1 HP enggak apa-apa. Ya. Berdua nanti. Ya. Nah, seumpama ada lagi enggak punya paketan. Itu numpang juga ke temannya boleh. Yang dekat rumahnya ya.
Paham ya? Jadi jangan dibuat berat ya. Tetapi kalau tidak ikut terus Zoom itu kan juga keterlaluan, Mbak ya. Karena ini pelajaran matematika. Jadi kalau pelajar matematika itu dapat bertemu langsung ataupun bertemu langsung via maya itu sulit. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugas seperti biasa, nyusul ya. Dan waktunya Pak Guru biasanya dari sekarang sampai pertemuan selanjutnya. Jadi waktunya itu lama. Tetapi anjuran Pak Guru, kalau ada PR ataupun tugas matematika ataupun tugas dari pelajaran yang lain, segera dikerjakan. Kenapa kok harus segera? Karena kalau nanti ditunda mengerjakannya bisa lupa nanti, khususnya matematika. Kalau matematika kan cepat lupa nanti ya. Ya. Baik ya, kalau sudah habis, mungkin Pak Guru tutup sampai di sini dulu. Terakhir di sini Pak Guru cek dulu ya pesertanya ya. Silakan videonya dibuka, terus pintu suaranya juga dibuka semuanya. Muhammad Nurafi mana? Belum dibuka. Oke. Jadi di sini tadi peserta awal adalah 8 anak, maaf 9 anak yang mengikuti. Sekarang ada yang izin keluar 1 ya. Yang itu yang izin karena ada kepentingan ya, sehingga tinggal 8 anak. Pak Guru ucapkan sekali lagi terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan atau pembelajaran matematika secara daring melalui Zoom. Semoga ilmu yang kalian dapat itu barokah manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih. Lagi untuk tugasnya menyusul nanti via Google Form ya. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.